Oke baik, sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke, kali ini kita akan menjawab request dari teman kita, yang mana requestnya sudah lama sih, udah sekitar 3 bulan yang lalu ya. Jadi baru kali ini saya sempat. Nah, mohon maaf atas keterlambatan. Oke sahabat tani, kita akan membahas tentang pentingnya naungan untuk tanaman kopi agar tidak mati ya. Nah, di sini akan saya buktikan. Ini kebetulan di kita ini musim kemarau, jadi di sini akan saya bandingkan jauh bedanya ya antara pakai naungan dengan tidak, sahabat tani. Oke sahabat tani, ikuti terus. Oke sahabat tani, nah di saat musim kemarau ini terlihat jelas sahabat tani ya, bagaimana keadaan kopi yang tidak ada naungannya tuh, dan bagaimana kopi yang ada naungannya, jelas berbeda jauh sahabat tani. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai petani kopi sempat kebingungan ya, terutama di MDPL 1200. Kadang-kadang kalau sudah masuk di musim hujan, terlampau dingin juga nggak baik untuk tanaman kopi jika banyak naungan sahabat tani. Nah, jadi sebenarnya cara solusinya sahabat tani, tidak perlu banyak naungan dan tidak juga kita tidak butuh naungan. Jadi sama-sama membutuhkan, artinya lakukan saja penjarangan. Nah, naungan terbaik itu sahabat tani lamtoro ya, lamtoro. Nah, ini sahabat tani, kelihatan sekali ya, jika tanaman kopi tidak ada naungan, tekstur pohonnya tuh seperti ini jadinya sahabat tani ya. Meskipun ada bunganya, meskipun ada buahnya, tapi ini tuh kan benar ya, jika tidak ada naungan tuh seperti ini buahnya menguning sahabat tani. Ini kosong ya, kalau kami sebut ini pesel, tidak ada isi. Oke, kita buka tuh, kempes sahabat tani, tidak ada isinya, malahan hitam ya dalamnya tuh. Tuh ya, terlihat jelas sahabat tani. Nah, inilah keadaannya jika tidak ada naungan, langsung di ruang terbuka sahabat tani, sehingga daun-daunnya mulai keriput-keriput ya. Tuh banyak sekali sahabat tani. Jadi lamtoro ini dengan kopi ini sebenarnya satu sahabat ya. Nah, ini lamtoro ya, sudah ditebang. Nah, ini kebetulan bukan di kebun saya, ini ke kebun kawan kita ya, Muhammad Rijal, dekat dengan kebun kita juga. Beliau minta melihat-lihat kenapa di kebun kopi beliau, tanaman kopi beliau kok pada berantakan ya, pada jelek gitu ya. Nah, ini sahabat tani tuh ya, banyak sekali sahabat tani. Tuh, ini lagi sahabat tani. Kita perhatikan teksturnya ya, meskipun dia berbunga dan berbuah seperti ini sahabat tani, tapi karena pelindung yang tidak ada tuh ya, pelong di tempat terbuka seperti ini sahabat tani, ini nanti mengalami buahnya ini belum masanya masak sudah rontok sahabat tani, atau mengalami kekuningan sahabat tani. Nah, jadi kekuningan pada buah, kerontokan yang terjadi pada buah belum tentu karena tanaman ini tidak bagus sahabat tani ya, belum tentu karena kekurangan unsur hara, belum tentu itu sahabat tani. Dan belum tentu juga karena pengaruh bibit ya. Nah, harap kita perhatikan pelindungnya dulu sahabat tani. Tuh ya, di tempat terbuka seperti ini tidak ada pelindung sahabat tani. Ini yang mengakibatkan kopi pertumbuhannya dan pembuahannya di masa generatif tidak stabil dan tidak sempurna. Nah, di sebagian, di sisi lain sahabat tani, ada juga kopi yang termasuk bertahan di saat musim kemarau dan bertahan di tempat terbuka. Dan seperti ini sahabat tani, ini varietas kopi Ateng Janda. Buahnya masih alhamdulillah bertahan ya. Tuh, walaupun masih banyak tanaman beliau yang mengalami kerusakan akibat tidak ada naungan, tapi masih adalah ya pegangan hidup atau uang saku dari hasil kopi nanti sahabat tani.
Jadi sahabat tani ya, untuk ukuran penanaman lam turu nanti sahabat tani, sebenarnya kalaupun terlalu gelap, lam turunya terlalu rapat misalkan sahabat tani, itu juga berbahaya sahabat tani ya. Itu mengakibatkan cahaya matahari ya, sirkulasi udara dan air hujan nanti sulit untuk masuk kalau kebanyakan lam turunya sahabat tani. Jadi kebiasaan saya sahabat tani, biasanya di kebun saya sendiri saya praktekkan, bukan mengada-ngada sahabat tani ya. Ya, saya udah berpuluh tahun bertani kopi sahabat tani. Jadi saya bagikan bukan untuk hoax ya, bukan untuk cari view, tapi berbagi untuk kemajuan seluruh petani kopi Indonesia ataupun mancanegara sahabat tani. Kita tolong menolong di sini. Tidak ada guru dan murid ya. Nah, jadi jarak lam turu itu sekitar 8 meter. Nah, 8 meter ya. 8 dikali 8 gitu sahabat tani, 8 meteran. Nah jadi jangan terlalu rapat. Misalnya kita mau menanam sekitar 5 dikali 5, nah itu terlalu rapat sahabat tani. Jadi 8 kali 8 sudah bisa, tapi buat jarak seperti ini sahabat tani. Nah ini seperti ini udah betul ya. Ini tanaman kopi, itu tanaman kopi terus ya, tanaman kopi. Jadi nanam lam turunya pas di sini sahabat tani, tuh pas ya. Jadi sahabat tani tinggal perkirakan aja. Bisa dari sini udah ditanam, berarti hitung saja tarik 8 meter, berarti hampir ke tengah sana sahabat tani. Tanamkan lagi sahabat tani. Oke. Lam turu ini ada dua model sahabat tani. Ada lam turu batang besar, ada lam turu batang kecil. Nah artinya lam turu ini yang batang besar itu bisa besar-besar tuh, seperti di sana sahabat tani, itu tinggi dan besar-besar ya. Nah ada juga lam turunya kecil, dia tidak mau besar lagi. Paling tidak dia, kalau nggak salah saya, dari dasar tanah sampai ke atas itu sekitar 9 juga, 9 meter ya. Tuh, itu namanya lam turu apa ya, kecil ya, batang kecil. Jadi dia ada dua model sahabat tani. Itu ya. Oke sahabat tani, kita akan bandingkan tanaman kopi di musim kemarau yang banyak pelindungnya dan bagaimana perbedaannya. Yuk mari. Oke sahabat tani, ini akan kita buktikan yang ada lam turunya, pelindungnya lam turu itu ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sahabat tani. Oke sahabat tani ya, di sini saya perbandingkan ini yang ada naungan ya dari lam turu batang besar ya. Oke, mari kita lihat di bawahnya ini ya, tanaman kopi bagaimana keadaannya ya. Terlihat daunnya segar, tidak ada kelayuan ya. Jadi inilah pentingnya lam turu di saat musim kemarau. Dia mampu memberi naungan kepada tanaman kopi, karena tanaman kopi khususnya Arabica tidak mampu menahan panas sangat-sangat lama ya gitu ya. Berbeda dengan Robusta sahabat. Nah ini perbandingannya kalau ada naungan dari lam turu sahabat tani. Ya, ini dalam keadaan masih kemarau sahabat tani kan. Ini buktinya tanahnya kering ya. Oke, sampai di sini sahabat ya, akan saya terangkan secara detail apa manfaat kita menanam lam turu untuk dijadikan naungan atau pelindung tanaman kopi. Jadi yang pertama ya sahabat tani, yang pertama manfaat lam turu. Lam turu ini mampu berbagi air dan mampu menyimpan cadangan air sahabat tani ya. Jadi saat seperti kemarau ini, dia mampu berbagi nutrisi atau kadar air antara kopi dengan lam turu. Dan yang kedua, mungkin sahabat tani pernah melihat ya, khususnya di petani kopi Arabica di Tanah Gayo ini, kenapa hampir semua orang itu menjadikan naungannya lam turu sebagai pelindung tanaman kopi. Nah itu tadi sahabat tani, daun-daun lam turu ya, kulit-kulitnya dan sebagainya itu banyak mengandung unsur nitrogen dan fosfor yang tinggi sahabat tani. Dan ini sudah turun-temurun sahabat tani dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, lam turu itu dijadikan alternatif dan cara tepat untuk dijadikan naungan bagi tanaman kopi.
Namun ada juga kita dengar di tempat-tempat sahabat kita yang lain ada yang menjadikan pohon pokat sebagai pelindung tanaman kopi ya. Nah itu nanti akan kita eksperimen sahabat tani. Kita akan lihat di sekitaran di bawah tanaman pokat apakah buah kopi bisa banyak ataukah bisa kopi tadi rusak atau bagaimana, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya sahabat tani. Nah, supaya kita tidak kebingungan untuk ini ya, memahami topik-topik ya, karena di topik hari ini saya khususkan berbicara tentang naungan untuk tanaman kopi sahabat tani. Nah, itu yang kedua tadi udah kita bahas. Sekarang yang ketiga sahabat tani. Yang ketiga, lamtoro ini anti rebah, walaupun nanti di musim angin, di musim apapun, diterpa angin ya, terutama di daerah pegunungan seperti kita ini sering itu yang namanya angin kencang ya. Seperti itulah, jadi dia lamtoro ini memiliki kemampuan menahan angin dan anti roboh. Itulah dia manfaat dari lamtoro sahabat tani. Jadi saya sudah bertahun-tahun menjadikan lamtoro ini naungan, dan saya belum jadikan naungan itu selain lamtoro. Saya belum tahu ya, karena saya sudah lama percaya dengan lamtoro sebagai naungannya. Namun ada beberapa tanaman yang tidak cocok untuk dijadikan naungan pada tanaman kopi sahabat tani. Itu akan kita bahas juga nanti ya di kedepannya sahabat tani. Oke, itu ketiga hal penting tadi sahabat tani, manfaat lamtoro tadi sahabat tani ya. Semoga sahabat tani terbantu dan membantu. Jika ada pertanyaan dan komen ya silahkan saja. Oke, begitu saja sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.